Apa Mbak lagi sakit atau gimana Mbak kondisinya? Mau diperiksa atau gimana Kak? Ya. 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 Dulu diajak ini. Diajak ngapain? Ke rumah mana ya? Di Koko. Astagfirullah. Itu video call aja. Dari Koko aja yang ada yang putih, ada yang hitam. Udah buruan udah telepon, setengah jam ada sampai guys. Setengah jam ada kalau udah begini. Ya ada pas Sabtu. Enggak bisa enggak. Iya itu. Kondisinya Bang. Bentar ya. Lagi ngobrol nih ya. Setelah ya. Iya Bang. Soal anak-anak gitu ya. Ini mau sebelumnya Bang Haji kan kita tahu lah semua orang tua tunggal saat ini gitu ya. Untuk asuh anak apalagi 4 gitu Bang, Petong masih kecil juga gitu kan, Rapi juga masih kecil juga, masih butuh sosok ibu juga, itu gimana? Ya selayaknya seorang bapak ya kita atur sebaik mungkin. Mungkin kan satu ada mbaknya juga nih Rapi kayak gitu kan, kita minta bantuan juga kan untuk ngerawatin, tapi nggak lepas dari pengawasan dengan kita kayak gitu kan. Juga masih ada empok juga kan ngawasin kayak gitu, masih ada saudara kakak saya juga, abang saya juga kan suka ngontrol kayak gitu, jadi nggak kita lepas kayak gitu. Banyak keluarga Iya masih banyak yang ngawasin dan ada yang jaga juga mbaknya kayak gitu. Insya Allah kalau itu mah terjaga kayak gitu kan, anak itu nomor 1 soalnya buat saya. Tadi Rafi ini kondisinya lagi gimana? Iya, kurang semalam ya. agak lewer semalam, agak lewer. Terus kalau orang dulu kan bilang mana pakaian emaknya, tempelin tuh gitu. Mana terakhir pakaian emaknya bener ditempelin, bener berhenti nangisnya kayak gitu, berhenti tuh nangis, diare ternyata kayak gitu. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Bang, soal mungkin karirnya Ko Alpa gitu ya, melihat sekarang kondisi sekarang lah gitu, anak-anak tuh kayaknya udah enak gitu, dari abang sama Ko yang kerja keras terus, dan kondisi sakit pun masih kerja, kondisi hamil besar kerja gitu, gimana Bang? Iya, sebenarnya sih kita ini nggak kok diam di rumah ya, dia ngerasa sakit malahan. Apa gua harus gerak-gerak nih, kalau nggak gerak gua malah berasa sakit gitu, kayak ditusuk-tusuk kayak gitu. Udah mah istirahat aja, orangnya ini dia tetap energi, enggak gitu, gua harus tetap bergerak kayak gitu. Ya udah silakan dah kalau memang ini gitu, kita mah udah ini bilangin kayak gitu. Tetap, tapi kalau nggak bergerak, nggak ngobrol gitu, malah timbul rasa sakit ya. Bang, kalau ngelihat mungkin yang paling berat adalah melihat Rafa sama Rafi dalam masih usia 10 bulan saya ibunya sudah berpulang. Abang gimana ngelihat mereka berdua? Kan mereka senyum terus ya Bang, nggak ngerti. Nggak ini juga hati nggak tega gitu ya Allah, masih kecil kok malu udah nggak ada gitu kan. Seorang ibu itu merawat 10 anak aja hebat gitu, tapi seorang bapak susah, sulit untuk itu gitu. Mudah-mudahan saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan bisa nih merawat 4 orang anak ini gitu, mudah-mudahan bisa, saya berdoa aja gitu ya kan. Kalau emaknya almarhum emang hebat gitu, perempuan hebat, dia bisa sambil kan ada yang kerja, ada yang ngawasin rapi juga, dia tetap masih mau tidur sama dia gitu. Kemarin tuh kalau gitu langsung dia bisa banget sih, dipeluk langsung pulas tuh ibu kandung tuh, dia meluk tuh rapi langsung pulas kayak gitu. Untuk soal kebaikan kok di lingkungan sekitar sendiri, katanya Pak juga ambil dalam sawah dan juga gitu. Iya, ambulans katanya wakaf jadi. Iya, wakaf dari almarhumah gitu. Kata dia Pak,
ini kan di masjid kita belum ada ambulan nih gitu, doain apa tadi gitu, kalau dapat rezeki kita beliin gitu. Akhirnya doanya dijabah tuh kok, dapat rezeki tuh, dapat iklan gitu. Akhirnya sebulan lah niatnya tanggal 1 dapat rezekinya tanggal 25 tuh, kurang lebih begitu di atas gitu. Jarak sebulan lah baru dapat rezeki kayak gitu. Akhirnya diwujudin sama Allah Ta'ala itu, diwujudin. Dia bilang, Pak ini udah ada rezeki kita ini gitu, udah dapet iklan. Ya udah mah, nah, niatnya laksanain kayak gitu, secepatnya. Tiba-tiba bener ya, jangan dimakan udah. Kita beliin ambulan sama karpet sekolah gitu, beliin ambulan. Nah, kemarin terakhir buat nganterin ke rumah empok terakhir peristirahatan itu pakai ambulan itu yang dari empok gitu. Alhamdulillah namanya ada kebaikan dari jariahnya dia gitu untuk menuju rumah terakhirnya juga gitu. Mas dulu ikut renovasi musola atau juga sih? Kenapa? Ikut renovasi musola atau Ya kalau itu ya nyumbang biasa aja, tapi kalau nggak donatur sih nggak kayak gitu, nyumbang biasa aja kayak gitu. Itu emang ya buat kebaikan lah kayak gitu. Kalau buat kebaikan ya kita jalanin kayak gitu. Kalau buat kayak di lingkungan kayak organisasi apa ikut andil kayak gitu, ikut andil karena kok nyanyi ya gitu, mau kayak gitu, pesta rakyat kayak gitu di sini sendiri mau kok mah. Kayak misalnya orang apa hajatan kok manggil kok berapa duit ya, udah lu kasih undangan gua aja, gua datang gua nyanyi gitu orang, nggak usah lu nanya harga gitu. Kita masih sekampung kayak gitu, bukan orang lain gitu. Datang teman ke siapa gitu, kalau mau hajatan di kampung datang dia, awalnya disuruh nyanyi kok berapa, nyanyi ini buat acara apaan, hajatan nih mantap, udah kasih undangan aja gini, kita gua datang gitu. Nggak pernah minta bayaran tam. Enggak kalau kayak di kampung sendiri gitu diundang gitu, nyanyi ketimbang dia nanya berapa ntar kita nggak enak jawabnya. Ini kasih undangan aja udah tuh nyanyi dia, kalau cuma selagi 2 lagu mah kayak gitu. Bang terakhir mungkin untuk doa abang untuk diri sendiri gitu ya, ingin menjadi dengan setelah apa berpulang gitu ya, ingin seperti apa sih bang ke depan, menjadi ayah seperti apa ke anak-anak, jadi pemimpin bagaimana di rumah dan sebagainya gitu. Doa yang terbaik untuk diri sendiri ya mudah-mudahan saya masih dikasih kesehatan, diberikan umur panjang biar bisa merawat anak tuh sampai dewasa gitu, nyekolahin kayak gitu kan, hidupin anak-anak gitu. Dan saya juga diberikan ketabahan gitu kan, ditinggal sama empok kan, dan mudah-mudahan juga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan surga gitu. Dan anak-anak juga terus sehat gitu kan, karena saya juga kan belum bisa banget nih ya kan, belum bisa banget karena kan ada yang masih kecil kan apa, tapi berusaha gitu untuk supaya menjadi bisa dan ada bapak yang baik kayak gitu, bapak yang terbaik untuk anak-anak kayak gitu. Bang, satu lagi untuk cinta abang sendiri, kalau kemarin kita lihat abang ini sama suaminya gitu ya, cinta abang sendiri sebagai suami dari abang harus seperti apa sih? Cinta saya insya Allah dunia akhirat kayak gitu untuk empok kayak gitu. Makanya kita kan dari nol, dan nikah dan pokok dari nol gitu, kayak di pom bensin gitu, dari belum siapa-siapa dan menjadi apa-apa kayak gitu. Jadi kita ngerasain asam garamnya, ngerangkak kayak gitu, bener-bener ngerangkak dari bawah kitanya gitu. Ada duit ya 10.000 ya kita beli beras, ketemu ya kita makan mah enggak kayak gitu. Baru nikah kayak gitu kan, pokoknya dulu waktu zamannya baru nikah kita kasih 50.000 aja tuh sama dia bisa cukup buat perawatan juga tuh, hebat tuh Pok. 30.000 dia buat beli lauk sama beras, 20.000 dia buat tabungan tuh buat perawatan dia waktu masih jalan di panggung gitu. Dia perawatan tuh cukup lah itu tuh, cukup alhamdulillah tuh, saking dia bersyukurnya dicukup-cukupin jadi cukup kayak gitu. Pokoknya histori saya tuh keinget yang dulu itu, orang yang terimain gitu, kita kasih duit berapa nggak pernah nolak gitu, nggak kayak bilang dikit apa enggak, orang yang diterimain udah alhamdulillah emang rezekinya segitu mau diapain kayak gitu, mau 50.000 kayak 10.000 emang rezekinya segitu, dia bersyukur, makanya dia angkat derajat akan Allah kayak gitu. Apa bisa jadi orang terkenal ya sampai titiknya itu kayak gitu, karena orangnya menerima kayak gitu. Oke.